Bapak-bapak ya, bukan orang tua, bapak-bapak. Jadi kesimpulannya ada dua. Ya, pertama adalah dari fragmen yang tadi itu ada ide-ide yang masuk di akal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada penarik. Penarik itu sehingga ada yang tertarik. Ya, tadi ada wanita cantik sehingga apa? KPA itu tertarik orang. Nah, solusinya dari bapak-bapak. Yang pertama adalah tidak cukup untuk komunikasi masalah atau diumumkan ya, di gereja dan di mana, tapi dijapri atau secara pribadi dihubungi. Itu solusinya. Seperti tadi, dihubungi satu-satu. Yang kedua adalah penting, orang tua harus mendukung. Ya, kalau orang tua tidak mendukung, ya tidak bisa juga acara itu berjalan. Ya kan? Melarang anak untuk datang KPA. Oh, mau kemana? Oh, mau KPA. Gak usah KPA. Buat apa? Bantu mama di rumah, masak atau nyuci. Nah, mungkin seperti itu maksudnya. Yang ketiga adalah hadiah. Ya, tadi dari mana hadiah? Hadiah apa? Jangan hadiah seperti tadi ya. Nah, ada wanita cantik baru datang. Hadiah maksudnya hadiah yang bisa jadi kenang-kenangan. Apa? Seperti apa namanya? Kenang-kenangan. Ya, barang-barang atau souvenir ya. Terima kasih Bu Ibu. Lalu yang keempat, nah ini acara dan materi harus menarik sehingga tidak jenuh dan bosan. Nah, ini ada dua tadi ya. Disesuaikan, maksudnya materi ini disesuaikan dengan KPA-nya. Kalau KPA-nya orang tua, harus materinya orang tua. Ya, kalau KPA-nya anak muda, harus orang muda. Kalau KPA-nya anak-anak, harus anak-anak. Nah, mungkin KPA anak-anak bahannya orang tua, nanti kan anak-anak bingung bahas apa ini. Nah, itu yang lalu yang terakhir ini yang penting ya, saya setuju dengan apa Pak Hendri ya, saya setuju. Ini adalah setiap anggota KPA itu harus aktif, jangan hanya ketuanya aja yang hubungi. Nah, kayak tadi kan ketuanya aja sibuk hubungi, halo, tetapi yang lain tidak hubungi. Nah, itu yang tadi solusinya adalah setiap orang anggota PA atau anggota KPA itu punya tanggung jawab masing-masing untuk menghubungi anggotanya yang tidak aktif ya, yang aktif menghubungi yang tidak aktif, mengajak ayo kita datang KPA supaya ketuanya tidak pusing keliling ya mencari anggota-anggotanya. Mungkin itu saja dari bapak-bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kesimpulan dari fragmen tadi yaitu ada hal menarik, akhirnya pemuda itu tertarik untuk datang. Nah, yang kedua adalah kegiatan KPA sangat penting untuk meningkatkan iman generasi penerus gereja. Dengan adanya tamu, kegiatan yang menarik membuat KPA menjadi menarik. Nah, oleh karena itu dengan adanya tamu tadi, apalagi ada cewek yang cantik ataupun pemuda yang ganteng, bukan cuma cewek, nah akan menjadi suatu penarik untuk anak-anak muda. Tapi untuk orang-orang dewasa, nah KPA itu bukannya hal yang seperti begitu, tetapi dengan adanya acara yang lebih baik atau acara yang menarik. Nah, itu. Nah, solusinya yang pertama adalah bagaimana acara KPA itu biar berjalan dengan baik dan menarik. Yang pertama, acaranya jangan monoton terus, katanya ibu-ibu tadi, harus bervariasi. Nah, yang kedua adalah kalau ada tamu harus disambut atau diberi makan. Nah, yang ketiga adalah diusahakan anggota KPA itu setiap anggota mengundang tamu supaya orang-orang lain supaya bersemangat datang untuk acara KPA. Nah, yang keempat adalah harus ada kesatuan dan persatuan dari anggota. Itu yang
bilang tadi yang di belakang harus itu paling utama, harus ada persatuan dan kesatuan dari setiap anggota supaya KPA itu berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima adalah acaranya sederhana tetapi menarik, tidak membosankan. Dan yang paling utama adalah acaranya jangan terlalu lama. Bikinlah acara yang singkat, padat, dan menarik. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari pemuda yang pertama, jangan bosan-bosan untuk mengajak teman atau sahabat-sahabat kita untuk mengikuti acara KPA. Yang kedua, melayani Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah, jadi harus sepenuh hatinya. Kalau ada acara kegiatan ke gereja, kita harus sama-sama datang ke gereja untuk mengikuti acara KPA. Nah, yang saran atau solusinya, yang pertama, karena ini masih orang muda, kami sebagai pemuda kalau boleh sekali-sekali kami diterimalah di rumah-rumah jemaat untuk mengadakan AKPA di rumah-rumah. Jangan hanya untuk di gereja saja, kami juga butuh di rumah-rumah jemaat. Iya, ada sponsor. Yang kedua, kalau boleh acara KPA-nya, kalau pemuda bilang ini membuat acara satu agar dapat motivasi yang benar-benar menguatkan iman. Yang ketiga, berteman dan saling mengenal. Nah, ini mungkin di KPA, mungkin dari KPA kita bisa ya berteman dan saling mengenal, dan juga mungkin ya itulah. Berteman dan saling mengenal ya, Miss ya. Kita berteman dan saling mengenal, Miss. Bertemannya kita harus saling berteman katanya ya, benar. Oke, itulah tadi solusi-solusi. Semoga bisa kita terapkan di KPA kita masing-masing, khususnya saya pribadi. Mungkin ada salah-salah kata di fragmen tadi, mohon dimaafkan, ataupun